Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV, media Suluk Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa menimba ilmu kembali di bulan yang penuh keberkahan ini. Salawat dan serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali hari ini kembali saya Sunyi Nabila untuk menemani sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dalam program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio Eski di 104,3 FM dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi hari ini di hari Minggu di 16 Maret 2025 bertepatan juga di 16 Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di sore hari ini dan beliau pun sudah hadir di studio. Beliau adalah Haji Usnul Anam LC MPD selaku pembina Pondok Pesantren Darul Fatah Pangkal Pinang. Insya Allah kita akan berbincang-bincang sore hari ini dengan tema Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bisa silaturahmi ya Ustaz ya sore hari ini. Luar biasa. Pas juga malam ini insya Allah kita malam ke-17 ya taraweh puasa ke-16 untuk Nuzulul Quran, di mana tema hari ini memang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, keistimewaan di malam Nuzulul Quran itu seperti apa sih Ustaz? Mungkin sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Quranul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kembali kita bisa ikut dalam acara Hikmah Senja di bulan Ramadan hari ke-16 dan tema kita adalah tentang Nuzulul Quran. Nanti ujungnya Nuzulul Quran itu seperti apa? Apakah kita hanya tahu sejarah turunnya Al-Quran, terus kemudian diperingati sebagai seremonial atau seperti apa? Nah ini perlu kita kupas ya pada kesempatan yang bahagia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua diksi atau dua kata yang tentu di sini harus kita fahami. Yang pertama adalah kalimat anzalna. Ya. Kemudian yang kedua kalimat nazzala. Itu kita akan dapati di kalimat yang digunakan untuk Al-Quran. Seperti kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau dalam surat Dukhan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Maka kalimat anzalna di sini adalah turunnya Al-Quran mujmalan, artinya secara keseluruhan, dan itu di malam Lailatul Qadar. Kenapa orang memperingati tanggal 17 Ramadan? Nah itu kan harus memahami. Maka kalau kita lihat di dalam surat yang ketiga ayat 3 atau ayat 2 dan 3 Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Perhatikan di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat redaksi nazzala.
Artinya di sini turunnya adalah tadrijian, bertahap, tidak sekaligus. Ini yang pertama. Dan ini yang sebagian ulama mengatakan turunnya pada 17 Ramadan. Nah, itu yang perlu kita. Kalau kitab-kitab sebelumnya semua diturunkan sekaligus. Maka setelah ayat itu apa? Wa anzalat Taurata wal Injil. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan Injil semuanya diturunkan secara keseluruhan. Nah, kalau Al-Quran kepada Rasulullah diturunkan secara bertahap. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau yang pada malam Qadar itu secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu secara khusus, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yaitu dengan kalimat tanzil. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya kalau kita ingin membahas tentang sebagai hudan, maka kita ini di dalam bulan Ramadan ini kan dinamakan Syahrul Quran ya. Yeah. Dan kita juga tidak bisa lepas dari apa yang Allah firmankan dalam surat 2 ayat 185 surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Nah, di sini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian lihat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ini sebagai petunjuk ya, petunjuk kurikulum hidup dalam kehidupan kita. Linnas, ini yang perlu kita catat, linnas, untuk seluruh manusia. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti yang kalau sudah seperti kitab At-Taurat itu kan dalam surat Al-Isra dijelaskan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Perhatikan di situ bahwasanya kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, semua orang juga tahu ya. Itu dijelaskan oleh Allah, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan, petunjuk juga. Tapi li bani Israil, untuk hanya Bani Israel. Yang kemudian nanti dilanjutkan juga oleh Nabi Isa dalam kitab Injil, itu juga khusus Bani Israel. Nah, untuk Al-Quran ini spesial. Ya. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Maka di dalam 185 surat 2 atau Al-Baqarah tadi, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya seluruh manusia. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an ini juga luar biasa. Bahwasanya Al-Qur'an ini seperti dalam surat Al-Hijr ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam surat 15 ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Supaya kita bangga dengan kitab Al-Qur'an ini, bahwasanya demi keagunganku kata ya Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaganya, dari dikurangin hurufnya, ditambah hurufnya, ya, bacaannya, dan semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran ini memang sangat sesuai, sangat pas untuk dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya Al-Quran ini adalah memang petunjuk Allah yang menjaga dari setiap generasi. Tidak mungkin Al-Quran itu akan dirubah, akan diganti, ya. Harokatnya dirubah, tidak mungkin, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran tersebut. Nah, ikhwatal iman, kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan, jangan sampai ya hanya sekedar untuk dijadikan tilawah saja, bacaan saja. Bagus sebagai bacaan. Memang Rasulullah juga memberikan motivasi, setiap huruf dibalas satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat, dan seterusnya. Maka ini bagus di awal kita baca dengan tajwid dan seterusnya. Tapi ghayah, tujuan akhir daripada Al-Quran itu
dalam 185 tadi apa? Hudal linnas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa bayyinatin minal huda. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan secara detail ya, semua yang ada kaitannya dengan aspek kehidupan dari yang paling kecil atau sampai yang paling besar. Itu dijelaskan ya. Maka kalau kita melihat surat 3 ayat 110 umpamanya, bagaimana kondisi masyarakat sebelum datang Rasulullah, masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan dalam istilahnya akhlak saja, semuanya. Jahiliyah yang murakkab, artinya betul-betul membutuhkan peradaban. Maka dengan datangnya Al-Quran tersebut, Allah memujinya kemudian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Nah, itu dari mana? Ya dari Al-Qur'an, ketika itu dijadikan sebagai pedoman. Maka apa yang tidak dibahas di dalam Al-Qur'an? Nah, maka kesemuanya itu dijelaskan oleh Rasulullah, ditafsirkan Rasulullah, maka sehingga berikutnya mungkin ada sahabat-sahabat Nabi. Kita siapa yang nggak kenal Abu Bakar? Siapa yang nggak kenal Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang kita lihat bagaimana dia memberi kontribusi kepada masyarakat, bangsa, negara, bahkan sampai lintas dunia. Al-Quran dikenal bukan hanya di Jazirah Arab. Dan itu yang menginspirasi peradaban di Eropa, kan seperti itu. Nah ini menunjukkan luar biasa bahwasanya Al-Quran itu betul-betul hudan linnas. Dan itu bukan cerita fiksi gitu ya, itu adalah cerita nyata, ada bekasnya, ada sejarahnya, dan kita kalau mau baca buku dimanapun akan ketemu itu semuanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran itu adalah sebagai hudan gitu ya. Kemudian miniatur Nabi SAW, para ulama seperti ulama hadis seperti Imam Bukhari itu sampai menjelaskan secara detail juga. Seperti dalam Sahih Bukhari itu ada berapa? Ada 97 kitab. Kalau kita umpamanya ingin berbicara masalah iman, itu kitab yang kedua. Maka kita akan mendapati bagaimana orang itu ketika imannya naik. Nah, jangankan yang fardu, yang sunnah saja dibabat semua ya. Kan gitu. Tapi ketika imannya turun, jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang ketinggal. Nah, seperti itu. Atau yang lainnya, kitabul ilmi pada beberapa kitab berikutnya, bagaimana orang mencari ilmu. Kan begitu ya. Maka bagaimana cara mencari ilmu, adab-adab mencari ilmu, syarat-syarat mencari ilmu, semua dijelaskan itu dalam hadis-hadis Nabi, dan itu dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadisnya, sehingga nanti akan muncul generasi-generasi yang luar biasa. Ya kita harus bangga dengan contoh Ibnu Sina umpamanya. Itu mereka yang hafal Al-Quran dari kecil. Ahli kedokteran. Ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu, kalau saya dulu ketika kuliah belajar itu namanya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Artinya ini kitab fikih yang menjelaskan tentang perbandingan madhab. Jadi ada semua madhab di situ jelaskan. Sebab perbedaan suatu masalah, dalilnya apa. Kalau ada yang ini ada perkataan ini boleh, ini tidak boleh, itu semuanya dijelaskan. Nah ternyata beliau ini, Ibnu Rushd itu adalah dokter ahli bedah. Artinya dari kecil beliau sudah hafal Quran, faham fikih. Nah kemudian siapa yang ada pada saat ini ya hafal Quran dan semuanya, kemudian ahli bedah. Nah Ibnu Rushd ini salah satunya, Ibnu Hayyan, yang merupakan tokoh yang ya nanti terciptanya pesawat, itu ulama-ulama Islam. Nah, kaum muslimin yang terakhir sebelum nanti kita buka diskusi ya. Kita buka nanti di surat Al-Isra surat 17 ayat ke-9. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Quran ini harus menjadi sebuah kurikulum dalam kehidupan kita.
kalau kita ingin menjadi aqwam, ya. Kalau inna ini Allah bersumpah dengan menggunakan huruf nasab taukid, artinya untuk menguatkan, menjelaskan, membuka tabir bahwasanya siapapun yang ingin hidupnya paling lurus, bukan hanya lurus saja, paling lurus, hidupnya paling bahagia, hidupnya paling damai, hidupnya paling bahagia, maka inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Artinya Quran ini akan betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia yang lurus, menjadi kurikulum yang tadi semua sudah diterjemahkan oleh para ulama, para sahabat Nabi, ya. Dan tidak itu saja, yang kedua adalah wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Jadi memberi kabar gembira Al-Qur'an itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang mau beramal saleh. Dan tidak itu saja, annalahum ajran kabira. Di ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar luar biasa. Jadi seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Keistimewaan Al-Quran itu luar biasa ya Ustaz ya. Iya. Jadi penyempurnaan seperti itu. Jadi sebagai pedoman hidup. Iya, bukan sekedar dibaca saja, iya. Bukan sekedar diperingati. Iya. Nah, gimana nuzulul Quran itu adalah sebagai refleksi diri Ustaz. Iya. Nah, ketika kita pengen merefleksi diri kita di malam nuzulul Quran, sebenarnya amalan apa aja sih yang sebenarnya yang kita lakukan? Perbedaan di malam-malam sebelumnya, seperti itu menurut gimana Ustaz? Iya. Jadi gini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika kita seperti malam ini, seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya itu secara tadris, secara berkesinambungan diturunkan kepada Rasul itu memang mungkin malam ini ada yang memperingati. Nah, sebenarnya bukan sekedar amalan apa, tapi bisa nggak kita jadikan betul-betul itu hudan, itu kurikulum dalam kehidupan kita, gitu ya. Bukan sekedar kita mungkin malam ini kita harus menghatamkan Al-Quran, tidak. Enggak ya. Itu bagian, itu pembuka gitu ya. Jadi tilawah itu adalah membuka kita, yang memang seperti saya sampaikan tadi di awal, satu hurufnya satu kebaikan. Tapi bukan sekedar itu. Jadi kita kalau ingin nanti menjadi aqwam, nanti surat 15 ayat 9 tadi, maka ini harus dikupas gitu ya. Ya teman-teman semuanya harus sudah mulai ini menjadi referensi dalam kehidupan kita, kurikulum. Apa saja kita di sini kan mungkin saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ada sebagai seorang anak. Bagaimana itu dikupas dan dikeluarkan kurikulum dalam Al-Quran. Sebagai ayah yang Qur'ani bagaimana? Sebagai ibu yang Qur'ani bagaimana? Sebagai anak yang Qur'ani bagaimana? Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ya, seperti di dalam Sahih Bukhari, bab apa yang nggak ada di situ? Masalah negara, masalah politik, masalah bisnis, seperti kita, masalah utang piutang dan seterusnya. Semuanya nanti akan dikeluarkan di situ dari kurikulum. Intinya bukan hanya sekedar kita hanya baca, bagus kita baca, tapi lebih dari itu kaum muslimin saya mengajak bukan sekedar baca, tapi esensi daripada Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Kita masih berbincang-bincang dan tentunya untuk para pendengar SK Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang, kita buka pertanyaan Ustaz ya. Diskusi untuk di sore hari ini langsung saja di nomor WhatsApp kita 082374726332. Seperti di awal tadi Ustaz bilang seperti ini, iman kita itu kadang naik, kadang turun ya Ustaz ya. Betul. Nah, ada trik tersendiri nggak sih Ustaz untuk mencas kembali ini ketika iman kita lagi turun nih Ustaz? Iya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang bahwasanya iman itu kan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Ini 3 komponen ini harus difahami supaya nanti tahu cara mencasnya. Kalau nggak tahu dari mana mencasnya kan gitu ya. Jadi dari sisi mana gitu. Maka itu semuanya kan bisa bertambah dengan ketaatan. Maka di bulan Ramadan ini
betul-betul berkumpul itu rukun Islam. Selain haji. Iya. Ya. Selain haji, rukun Islam kumpul. Ya. Setelah 2 kalimat syahadat ada sholat, ada puasa, ada zakat. Iya. Artinya ini luar biasa gitu ya. Untuk mencas kembali keimanan kita itu, kita di puasa iya. Ya. Kemudian sholat 5 waktu bahkan dijaga gitu kan. Kemudian ada zakat juga. Maka ini semuanya adalah ketaatan. Intinya apa? Anggota badan kita ini di bulan Ramadan ini kan kalau kita perhatikan bukan hanya ibadah bainal abdi wa rabbi saja. Antara kita dengan Allah saja, tidak. Ini sosial ada. Nah, maka di situ mencasnya sempurna gitu ya. Jadi bagaimana mencasnya? Kita tingkatkan ketaatan kita. Terus kita yakini detik demi detik di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Amalan seperti umroh saja, itu pahala seperti haji bersama Nabi. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, ya pahala umroh saja. Artinya ibadah-ibadah yang lain juga begitu, Allah lipat gandakan. Nah, jadi bagaimana supaya keimanan kita naik? Selalu jaga ketaatan kita. Nah, kemudian kita selalu bersama orang-orang yang taat. Kemudian yang ketiga, kita berdoa, jangan lupa. Ya, doa ini kaitannya dengan hati kita. Maka nggak bisa kita sombong walaupun kita baik, sudah menjaga ketaatan, kumpul orang-orang soleh, tapi kita lupa minta kepada Allah. Jangan lupa kita selalu berdoa. Maka di puasa itu, di tengah-tengah ayat puasa, ya, itu ada 186, itu menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad. Nggak ada kaitannya dengan puasa, tapi menjelaskan satu permasalahan yaitu doa. Nah, rahasianya salah satunya itu. Artinya kita kalau ingin menjaga keimanan kita, salah satunya harus minta kepada Allah. Maka Rasulullah itu setiap sujud apa yang dibaca? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya minta dijaga hati ini supaya selalu dalam ketaatan gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Wow, luar biasa. Dan satu lagi nih Ustadz, Ya. untuk sebagai diskusi kita, waktu kita masih tersisa beberapa menit lagi nih Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz, terkadang kan kita kalau masih di kampung-kampung Ustadz ya, bukan di kampung, mungkin di kota juga iya gitu. Dalam kehidupan kita seumur hidup tuh kita emang harus menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya gitu, kita harus hatam. Nah, yang mungkin kita belum pernah sama sekali hatam Al-Quran tuh sebenarnya gimana sih Ustadz gitu? Iya, makanya tadi keyakinan kita di awal bahwasanya Al-Quran tadi apa? Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya. Itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kalau kita merasakan keagungan Al-Quran itu, baru nanti kita akan diberikan kemudahan untuk bukan hanya sekedar menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran. Mungkin ke tingkat selanjutnya menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita kok nggak bisa menghatamkan Al-Quran sampai umur sekian ini? Nah, di situ kenapa itu terjadi? Karena memang di situ esensi dari Quran itu belum didapat. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda itu belum merasuk dalam diri kita. Nah, kita kan tadi sudah yakin tuh. Quran yang Allah sendiri yang menjaga. Sudah, berarti sudah nggak mungkin ragu untuk dijadikan sebuah kurikulum dalam kehidupan. Kita keluarin semua itu nanti ya. Nah, sehingga dari situ ya, teman-teman yang bisa menghatamkan Al-Quran, ya, maka itu satu memang itu adalah fadlullah ya, keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu kesabaran manusia itu sendiri dalam melaksanakan ketaatan, sehingga dengan sabar melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi kemudahan, kan gitu. Fasanuyassiruhu lil yusra gitu. Allah selalu berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Nah, kaum muslimin, jadi ketika kita susah untuk menghatamkan Al-Quran, itu bukan Qurannya, tapi pribadi kita. Dari keyakinan kita tadi ya, tasdikun bil qalbinya belum sempurna, membenarkan dalam hatinya belum sempurna, sehingga ini lidah juga susah untuk membuktikan. Nah, apalagi anggota badannya gitu kan, mau sholat juga masih lari ke sana kemari gitu kan, nah gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi
bagaimana kita menghatamkan Al-Quran dalam hidup kita, seharusnya harus, tapi tergantung pada diri kita. Ya, Tapi kembali kepada berkali-kali kita. kita mengaji Dengar tapi tausiah, dengar diajak banyak ya sebenarnya. Kenapa itu? Nah, itu kembali kepada diri Hati kita. kita. Oke. Terima kasih Ustadz, karena saat ini kita juga waktu untuk berbuka puasa lebih maju 1 menit Ustadz ya. Masya Mungkin Allah. sedikit statement closing kita untuk tema kita di sore hari ini Ustadz. Iya, baik. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya. Maka berkenan dengan Al-Qur'an ini, coba baca berulang-ulang surat 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu fahami betul, sehingga itu kalau sudah meresap dalam diri kita, itu jangankan kita sebagai seorang muslim, non muslim aja berusaha untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan kebenaran Al-Quran. Nah, apalagi kita sebagai muslim, maka kita akan lebih peduli lagi. Kita ingin ya di zaman sekarang ini ada ahli bedah tapi juga ahli Quran. Seperti Ibnu Rushd, ahli fikih, ahli bedah, Ibnu Sina dan seterusnya. Kapan itu? Ingat ketika Al-Quran itu dijadikan petunjuk hidayah bagi kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, membaca Al-Quran adalah miftah. Membaca dengan baik adalah kunci pertama orang ingin memahami Al-Quran tersebut. Kemudian memahami Al-Quran adalah fase berikutnya. Ya. Kemudian yang terpenting yang menjadi tujuan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, hudan linnas, ini yang harus menjadi keimanan kita kaum muslimin, menjadi petunjuk dimanapun kita berada, di level apapun, siapapun kita, mau kita rakyat jelata atau penguasa, semuanya ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustadz, luar biasa tema kita hari ini. Jadi memang bagaimana kita kembali meningkatkan iman kita, terutama dalam mencintai Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi kita memahaminya juga, isi dan dari Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk hidup. Semua permasalahan di dunia ini itu ada di Al-Quran semua ya Ustadz ya. Iya. Sebagai pedoman hidup. Mohon kepada Allah, semoga Allah yang menjaga hati kita, bagaimana Amin. Kita terus mencintai Allah, mencintai Al-Quran, terus dibaca, ya. Jadi ilmu sore hari ini luar biasa Ustadz. Terima Amin. Kasih ya. Sekali sebagai refleksi diri kita untuk terus mengecas iman kita dengan bermacam-macam banyak kebaikan yang akan kita lakukan ya gitu ya Ustadz ya. Terus sekali lagi terima kasih Ustadz, semoga sehat. Amin, bersama keluarga, sukses terus untuk pondok pesantrennya. Amin, terima kasih. Dan juga segala usaha dilancarkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat Eski atau pendengar radio di 104,3 FM, terus pemirsa YouTube Eski TV Media Suluk Kolbu. Terima kasih juga kepada pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Dan satu lagi terima kasih untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Terus sahabat Eski, setiap hari simak program Hikmah Senja di setiap sore bersama narasumber kita yang luar biasa yang hadir akan berbagi ilmu untuk kita di setiap sore menjelang berbuka puasa, dan langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang. Dan tentunya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Dita Oktavianti, dan kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka puasa hari ini pukul 18:11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kalam, saya Suni Nabila pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silakan.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.